Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa ya ayyuhal mu'minun bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Jami Ulul Albab Perguruan Global Islamic School 2 Serpong yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu banyak. Sampai-sampai di antara kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Syukur nikmat adalah bagian dari peningkatan keimanan. Semakin banyak bersyukur, maka kualitas iman pun akan bertambah. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini telah kita hafal. Ayat ini kita telah pelajari. Ayo sama-sama kita menggapai rahmat Allah, menggapai ridha Allah dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul kubra yaumil qiyamah. Ini janjikannya dengan perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Masya Allah wa insya Allah. Ini adalah cara kita mencintai Rasulullah SAW. Cinta Rasul bukan hanya sekedar omongan, tapi dengan aksi. Salah satunya memperbanyak salawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja bersalawat. Maka perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini masih ada rasa-rasa tahun baru 2023. Lalu bagaimana dengan resolusi 2023? Salah satu resolusi yang tertinggi adalah kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Ketika kita ingin lebih baik di hadapan Allah, lalu dengan apa yang lebih baik di hadapan Allah? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu tentang ketakwaan kita di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkuasa, bukan yang miskin, bukan yang pegawai, bukan yang pejabat, bukan hanya karyawan, tapi di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah, dan Allah sendiri yang menilainya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semuanya berharap ridho Allah, berkah Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Bentuk dari kesemuanya tidak lain dan tidak bukan kita ingin semuanya masuk surga. Surga yang diidam-idamkan oleh umat Islam, umat yang beriman kepada Allah. Tetapi ada satu bentuk amalan yang dimana surga sendiri yang pengen kita masuki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqqatun ila arba'atin. Talil Quran, hafizul lisan, mut'imul ji'an, wa shaimun fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Jamaah hafizakumullah. Ada beberapa orang dengan amalannya malah dirindukan oleh surga, yaitu 4 hal. Dengan amalan ini maka surga sendiri pun yang meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah 4 golongan manusia ini ke dalamku. Di riwayat yang lain dikisahkan si surga bermohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah manusia-manusia yang beramalan ini untuk masuk kepadaku. Ini Rasul tertinggi,
resolusi tertinggi daripada 2023, bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah memberi rahmat kepada kita, berkah hidup kita. Salah satu yang paling ujungnya adalah Allah masukkan kita ke dalam rahmatnya yang berbentuk masuk surga. Yang pertama, siapakah yang dirindukan oleh surga? Yaitu dialah orang yang selalu membaca Al-Quran. Talil Quran. Al-Quran bisa menjadi sebagai syafaat Rasulullah SAW. Al-Quran bisa meringankan azab dalam kubur, dan Al-Quran menjadikan manusia sebaik-baik umat Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian di antara umatku, kata Rasulullah, yang belajar Al-Quran. Lalu seberapa besar kita kenal Al-Quran, seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa berinteraksi kita dengan Al-Quran. Sudahkah di waktu 24 jam kita menggunakan membaca Al-Quran? Yang kedua, menjaga lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisan maka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan adalah daging yang tak bertulang. Di dalam sebuah mahfuzat dikisahkan, disebutkan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari mana dia menjaga lisannya. Lisan bisa membawa kepada kebaikan, lisan juga bisa berakibat kepada keburukan. Bahkan dari lisan bisa hadir dosa-dosa besar. Salah satunya adalah hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, ghibah, apalagi fitnah berasal daripada lisan. Maka mari sama-sama di dua hal ini. Yang kedua yaitu menjaga lisan kita baik-baik. Perkataan yang baik atau lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata-katalah yang baik atau lebih baik diam. Yang ketiga, amalan yang dirindukan oleh surga yaitu memberi makan orang yang sedang kelaparan. Mut'imul ji'an. Kalau di dalam surat Al-Maun disebutkan ta'amul miskin. Jamaah yang dirahmati Allah, seberapa pekakah kita sosial kita terhadap sekitar? Ketika ada yang menangis kelaparan, ketika ada yang susah dengan kesusahannya, sudah pekakah kita terhadap yang demikian? Ketika kepekaan sosial itu ada, maka nilai iman itu ada. Ketika kepekaan sosial itu tidak ada, maka iman pun akan luntur, bahkan sirna. Kemanusiaan kita akan sirna ketika tidak mampu bersosialisasi, merasakan kesusahan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam arti luasnya yaitu permudahlah orang yang kesulitan, perluaslah orang yang kesempitan, dan sebagainya. Saling tolong-menolonglah kalian di atas muka bumi ini. Makna luasnya dari beberapa tafsirnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada suatu hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia di atas muka bumi memberi makan orang yang kelaparan, maka Allah akan memberi dia makan di hari kiamat. Apabila manusia memberikan minum terhadap orang yang haus di atas muka bumi, maka Allah akan memberikan langsung minum kepadanya air-air surga. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, memberikan pakaian terhadap orang yang telanjang, tidak memiliki pakaian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia pakaian, bahkan perhiasan yang berasal dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah, yang keempat, siapakah yang dirindukan oleh surga? Yaitu dia adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan apik, dengan baik, dengan tentram, dengan tulus, ikhlas, penuh dengan kejujuran, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Info kurang lebih 2 bulan lagi, kurang lebih kita akan kedatangan tamu agung, yaitu Ramadan. Pertanyaannya, Allah mengizinkan kita atau tidak sampai menikmati bulan Ramadan 2023? Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Di dalam Ramadan banyak kemuliaan. Di dalam Ramadan dilipatkanlah pahala. Di dalam Ramadan dihapuskanlah segala dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah 4 amalan yang dirindukan oleh surga. Kira-kira kita sudah melaksanakan yang mana? Membaca Al-Quran,
Yang kedua, sudahkah kita menjaga lisan kita? Yang ketiga, sudahkah kita mampu memberikan makan orang yang kelaparan? Dan yang keempat yaitu, sudahkah yang Ramadan lewat kita mempergunakan dengan sebaik-baik pergunaan? Mudah-mudahan di dalam awal-awal tahun ini kita bisa merelaksasikan diri kita masing-masing, bermuhasabah diri kita masing-masing. Ingat, ada satu kejadian yang tidak ada mundur dan majunya, yaitu kematian. Bisa kapan saja. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum ayyuhal ikhwah bittaqullah biqaulil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari hal-hal yang tidak kalian ketahui. Al-ayah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita menjadi lebih baik lagi secara individual, secara sosial, bermasyarakat, baik di dalam rumah tangga skup kecil maupun di lintas masyarakat yang lebih luas lagi. Menjadi ayah yang terbaik, menjadi guru yang terbaik, menjadi pimpinan yang terbaik, menjadi pegawai yang terbaik, menjadi murid yang terbaik, dan sebagainya dan seterusnya. Mari sama-sama kita mengintrospeksi diri. Sudah layakkah kita menjadi ahli-ahli surga yang dimana ada rahmat Allah, ada ridho Allah, ada maghfirahnya Allah. Ketika kita memohon surga, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Benar baik, tapi merasa benar tidak baik. Baik baik, tapi merasa baik tidak baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan kita semuanya ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Amarakum bis shalah wassalamu ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifah was sadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aqimus shalah.